kutuk-kutuk kegagalan, dia selesaikan kutuk-kutuk keturunan, kutuk-kutuk nenek moyang, dia selesaikan di sana. Dia selesaikan segala yang menjadi ketakutanmu, dia sudah selesaikan di sana. Saudaraku ya, sehingga kau dan saya punya pengharapan. Dan pengharapan pada Allah tidak pernah mengecewakan. Katakan amin. Manusia boleh mengecewakan, keadaan boleh mengecewakan, keuangan, ekonomi, bisnis, karir, semua mengecewakan karena terjadi perubahan yang begitu cepat. Tapi orang-orang yang menaruh pengharapan pada Yesus yang telah mati di atas kayu salib tidak akan pernah mengecewakan dirinya. Katakan amin ya. Haleluya. Nah, mari kita lihat siapa dia orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam memberitakan kematian Yesus. Yang pertama kita akan lihat ciri-cirinya. Siapa dia? Dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Dia menyatakan begini, saudaraku. Yang pertama, dia menyatakan keadaan orang yang tidak dewasa rohani itu tidak tahan uji, ya, dan mudah untuk dipecahkan. Nah, ini dia, saudaraku. Jadi orang-orang yang tidak mengerti kematian Yesus di atas kayu salib, itu dia tidak tahan uji dan dia mudah dipecahkan. Tapi kita semua yang mengerti kemuliaan Allah dalam kematian Yesus, ini menyatakan bahwa keadaan orang yang tidak dewasa rohani itu tidak tahan uji dan mudah dipecahkan. Namun kita semua ini pasti tahan uji. Amin ya. Dan tidak mudah dipecahkan. Mari kita lihat 1 Korintus 11 ayat 19. 1 Korintus 11 ayat 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Amin. Amin. Akan nyata siapa yang tahan uji. Siapa yang tetap setia. Siapa yang punya komitmen yang kuat dengan Tuhan. Itu akan nyata, saudaraku. Ya. Menjelang hari kedatangan Yesus kembali ke dalam dunia, dia akan datang memisahkan kambing dari domba. Dia akan memisahkan gandum dari lalang, saudaraku. Dia akan memisahkan orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi Tuhan. Betul sama-sama Kristen. Betul sama-sama di gereja. Tapi Tuhan akan pisahkan, saudaraku. Siapa yang benar-benar berpaut hatinya kepada Tuhan dan siapa yang tidak berpaut kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, kemarin saya sampaikan ya, masih ingat ya, di acara retreat, di malam pertama, saudaraku, ada 3 level iman orang percaya. Ada yang level bawah itu di kaki gunung. Orang yang di kaki gunung ini level iman yang tidak dewasa. Nah, orang yang tidak dewasa itu apa? Tanda-tandanya suka membantah, ya. Tanda-tandanya itu suka bersungut-sungut, suka menggerutu, suka apa, saudaraku? Suka sambat, ya. Suka ngeluh. Itu orang-orang yang di kaki gunung, ya. Itu level paling bawah. Nah, orang-orang seperti ini mereka tidak bisa lihat kemuliaan Allah. Yang mereka lihat, yang mereka alami adalah murka Tuhan atas hidup mereka. Ya, itu terjadi pada bangsa Israel. Namun level yang kedua itu ada Yosua. Dia selalu menanti Musa. Suaku, dia setia sekali. Yosua abdi Musa. Sementara Musa abdi Allah. Musa mengabdi kepada Allah. Musa melayani Allah. Musa hamba Tuhan. Nah, Yosua abdi Musa mengabdi kepada Musa. Yosua ini melayani Musa, suaku. Dan luar biasa Bapak Ibu, Yosua tetap menanti Musa sehingga pada waktu Musa dibawa ke dalam kemuliaan, Musa dibawa Tuhan ke sorga. Saudaraku ya, Yosua inilah yang ditugaskan Tuhan untuk menggantikan Musa. Dahsyat ya. Lihat orang-orang yang punya level iman ini, saudaraku, mereka tetap setia dengan Tuhan. Mereka dibawa Tuhan naik, saudaraku, dibawa ke dalam kemuliaan, saudaraku. Ya, dan lihat level yang paling atas itu adalah Musa, saudaraku. Dia selalu berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka. Saudaraku, sehingga wajah Musa itu bercahaya, saudaraku. Sehingga orang Israel mereka tidak bisa tahan menatap wajah Musa karena begitu kuat kemuliaan dalam wajah Musa, saudaraku. Sehingga Musa harus menutup mukanya, Musa harus, saudaraku, menutup wajahnya supaya orang Israel tidak sampai, saudaraku, tidak tahan menghadapi Musa, saudaraku. Ya, luar biasa. Karena apa? Musa selalu dalam hadirat Tuhan, saudaraku. Dia berjumpa dengan Tuhan, wajahnya itu bercahaya, saudaraku. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saudara mau ada di level yang mana, saudaraku? Kalau saudara ada di level yang bawah, saudara tidak akan tahan uji, kena masalah,
langsung stres, kena masalah, langsung depresi, kena masalah, gampang putus asa, kena masalah, langsung bisa tinggalkan Tuhan. Tapi kalau orang punya level iman di atas seperti Yosua, wow, dia tetap punya komitmen. Orang tidak setia, aku tetap setia. Orang tidak melayani, aku tetap melayani. Orang tidak beribadah, aku tetap beribadah. Orang tidak menyembah Tuhan, aku tetap menyembah Tuhan. Orang tidak mengasihi, mencintai Tuhan, aku tetap setia mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Itu orang yang punya level imannya sudah naik, ya. Maka itu kalau kita mau punya level iman yang naik, kita perlu khotbah-khotbah pengajaran seperti ini, supaya kita bisa mengerti, kita bisa memahami, ya, step by step, selangkah demi selangkah, tapi pasti mantap, saudaraku. Ya, ini dia. Jadi ini Bapak Ibu, yang pertama, siapa orang yang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam apa, saudaraku, ya, dalam tadi, ya, kematian Yesus, memberitakan kematian Yesus. Ini yang pertama, dia menyatakan, ya, dia menyatakan bahwa keadaan orang yang tidak dewasa apa? Dewasa rohani. Ada orang yang hanya dewasa secara fisik, ya, tapi rohaninya masih kanak-kanak, suatu. Rohani masih kanak-kanak itu tidak tahan uji. Kena masalah langsung menggerutu, kena masalah bersungut-sungut, kena masalah langsung, suatu, ya, mengalami situasi membuat dia mudah dipecahkan. Tapi kita semua, saya berdoa pagi ini, kita tidak seperti itu. Katakan amin. Berapa banyak saudara mau menjadi orang yang dewasa dalam Tuhan, dewasa rohani, yang percaya lambaikan tangan. Nah, orang dewasa rohani itu dia tidak mau dipecahkan, tidak mau terpecah, saudaraku. Dia tahan uji menghadapi apapun, dia bisa lewati dengan baik. Nah, kita lihat yang kedua, saudaraku. Siapa orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam memberitakan kematian Yesus. Yang kedua, ini dia. Dia adalah orang yang memiliki apa, saudaraku? Tujuan utama. Nah, tujuan utama itu kapan? Saat dia berkumpul untuk makan apa, sah? Dia makan perjamuan Tuhan, bukan yang lain, saudaraku. Memang kita butuh juga makanan jasmani, tapi yang utama dulu yaitu makan perjamuan kudus seperti tadi malam kita adakan, ya. Dan kemarin retreat juga kita adakan. Kita lihat dulu 1 Korintus 11 ayat yang ke-20. 1 Korintus 11 ayat 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Amin. Kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Berarti mereka makan apa, saudara? Mereka makan makanan, ya. Perjamuan itu, saudara, yang menyebabkan, saudara, nanti kita lihat di ayat berikutnya, ya, menyebabkan mereka itu, Bapak Ibu sekalian, akhirnya lapar dan mereka akhirnya mabuk, saudara. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi, saudara, terpenting itu kita utamakan dulu perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Kita makan roti perjamuan kudus dan minum anggur perjamuan kudus, baru setelah itu kita bisa menikmati, ya, makanan jasmani. Ya, memang orang hidup itu kan butuh makan, ya, mengisi kebutuhan perut ini. Tapi perjamuan Tuhan, kita makan roti perjamuan dan minum anggur perjamuan untuk kebutuhan bagi roh kita ini, ya, saudaraku. Oke, ini kita lihat yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam memberitakan kematian Yesus? Ini dia. Yang ketiga. Yang ketiga, dia adalah orang yang mendahulukan, ya, dia mendahulukan apa, saudaraku? Dia mendahulukan makan perjamuan kudus lebih dulu dari makan makanan jasmani. Mari kita lihat, ya. 1 Korintus 11 ayat 21. 1 Korintus 11 ayat 21. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Amin. Amin. Ya, itu kenapa? Karena lapar dan mabuk karena mereka tidak mendahulukan perjamuan kudus dulu dengan Tuhan. Mereka lebih mengutamakan perjamuan makan, saudara, ya, makan makanan jasmani. Nah, makanya di dalam ibadah-ibadah kita gereja CLCC, setiap kali ada ibadah kita perjamuan kudus, ya. Dan setelah perjamuan kudus, ibadah selesai baru kita makan bersama, ya, itu namanya perjamuan kasih. Saudara, itu orang yang mengerti tentang kemuliaan Allah dalam memberitakan kematian Yesus. Mari kita akan lihat kalau begitu apakah hasilnya dari orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam memberitakan kematian Yesus. Kita lihat hasil yang pertama, ya. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman,
Dia sudah tahan uji, katakan sudah tahan uji, ya. Mau dibuat bagaimanapun dia tetap tahan uji, ya. Dan dia tidak ingin ada perpecahan, sementara yang lain itu tidak, ya. Yang lain itu tidak artinya dia tidak tahan uji pertama, lalu kemudian dia mudah mengalami perpecahan, saudaraku, ya. Itu orang yang level rohaninya masih di bawah, masih kanak-kanak. Nah, mari kita lihat 1 Korintus 11 ayat yang ke-19. 1 Korintus 11 ayat 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Amin. Nah, ini dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, tujuan kita tahan uji ini bukan sekedar tahan uji, tapi kita harus lulus di dalam ujian-ujian iman ini supaya kita bisa naik ke level yang lebih tinggi lagi, ya. Seperti tadi di kaki gunung, naik ke level punggung gunung. Dari punggung gunung tahan uji lagi, naik lagi Tuhan percayakan sampai di puncaknya. Ya, dalam karir bisnis juga begitu, ya. Level yang bawah naik, terus jenjang karir terus naik sampai ke atas. Saudara, orang-orang yang tahan uji ini, mereka biasanya dipercayakan untuk melakukan hal-hal yang besar, tanggung jawab yang besar, saudaraku. Kalau orang tidak tahan uji, orang mudah dipengaruhi mengalami perpecahan, itu Tuhan tidak akan bisa mempercayakan hal-hal yang besar kepada mereka. Nah, lihatlah saudaraku Yusuf, ya. Yusuf seorang yang difitnah, seorang yang dibenci, saudara-saudaranya, dia dibuang ke sumur. Setelah dibuang ke sumur, Yusuf tetap bersyukur kepada Tuhan, dia tahan uji, Bapak Ibu. Dia bisa marah, bisa sakit hati, bisa kecewa, dia bisa terluka hati, dia bisa dendam, tapi Yusuf tidak melakukan. Ya, Yusuf tahan uji. Setelah itu dikeluarkan dari sumur, dibawa ke Mesir, dijual, ya, di rumah Tuan Potifar, dan Yusuf itu jadi pekerja di sana, jadi budak pembantu, saudaraku. Tapi Yusuf tahan uji, saudaraku, ya, sampai Yusuf dipercayakan semua urusan dalam rumah itu Potifar. Yusuf tahan uji sampai dia menghadapi godaan nyonya Potifar pun dia tahan uji, saudaraku, ya. Sehingga apa yang terjadi? Yusuf kena, saudaraku, dia kena fitnahan dari si nyonya Potifar ini yang, saudaraku, merasa bahwa Yusuf ini tidak mau melayani nafsu birahinya sampai Yusuf difitnah dan dia dibuang ke dalam penjara. Dimasukkan dalam penjara, di penjara pun Tuhan menyertai Yusuf, saudaraku, ya. Karena Yusuf ini seorang yang tahan uji. Dia tidak mau mengalami situasi yang memperburuk hidupnya. Di penjara dia bisa melayani teman-teman, ya. Di penjara itu dia bisa melayani kebutuhan mereka. Akhirnya Yusuf dipercayakan untuk menangani semuanya. Sampai dua temannya bermimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpi itu. Hanya Yusuf yang bisa mengartikan mimpi mereka dan itu sungguh-sungguh terjadi. Yang satu dikembalikan pada posisi sebelumnya, yang satu dihukum mati. Dan itu terjadi. Sampai Tuhan punya cara luar biasa. Firaun bermimpi dan mimpinya ini penuh dengan teka-teki dan tidak bisa diramalkan atau diprediksikan oleh orang-orang hebat, orang pintar siapapun. Sampai akhirnya Yusuf dipanggil untuk bisa mengartikan mimpi Firaun. Dan itu terjadi, saudaraku. Firaun kaget, saudaraku. Firaun bilang, orang seperti ini kita tidak akan pernah bisa menemukan di manapun. Dan Yusuf akhirnya diangkat menjadi seorang perdana menteri. Dia orang kedua setelah Raja Mesir. Jadi raja itu dia sebagai penguasa, selaku dia punya kekuasaan pada tahta. Tapi untuk urusan negara, urusan logistik, urusan selaku ekonomi, perdagangan, bisnis, keuangan, semua dipercayakan kepada Yusuf. Ya, lihat Bapak Ibu, orang-orang tahan uji ini Tuhan percayakan mereka untuk melakukan hal-hal yang besar. Bagaimana dengan kita hari ini, Bapak Ibu? Apakah saudara siap untuk dipercayakan hal-hal yang besar, yang siap lambaikan tangan bilang, Tuhan, saya mau pakai hidup saya untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena itu mari jadilah orang tahan uji, jangan mau untuk menerima perpecahan itu, jangan, ya. Saudaraku, kita naik ke level yang lebih tinggi lagi, jadi menjadi orang dewasa. Nah, kita lihat sekarang hasil yang kedua. Hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia berkumpul, ya, sudah berkumpul untuk apa? Untuk makan perjamuan Tuhan. Sementara yang lain itu tidak. Yang lain itu tidak tahu apa. Kenapa? Mereka lebih mengutamakan, ya, makan makanan jasmani dulu. Nah, kalau kita akan tidak, ya, seperti ini. Kita lihat, ya, 1 Korintus 11 ayat 20. 1 Korintus 11 ayat 20.
Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Amin. Amin. Kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Yang mereka makan apa? Lebih mau tambahkan masalah perutnya dulu. Ya, Bapak Ibu. Seringkali gara-gara masalah perut ini, saudaraku, ya, yang haram bisa jadi halal, saudaraku. Lu punya, gua sikat, nggak peduli. Lu, gua. Nah ini, karena setan tahu kelemahan manusia itu di dalam perut, saudaraku. Ya, masalah perut ini membuat orang berantam, saudaraku. Membuat orang saling menyakiti, saling menghancurkan, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Karena setan tahu kelemahan di situ. Orang kalau lapar, dia nekat. Dan memang setan tahu persis. Pada waktu Yesus berpuasa di padang gurun 40 hari 40 malam, lamanya tanpa makan, saudaraku. Yesus hanya minum saja. Dan iblis tahu Yesus lagi lapar nih. Iblis bilang apa? Kalau engkau anak Allah, jadikan batu jadi roti. Itu pencobaan yang pertama. Dan Yesus cuma bilang apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya apa? Engkau hidup bukan dari roti saja. Roti itu hasil pekerjaanmu, hasil usahamu, hasil tabunganmu, hasil investasimu, hasil kekayaanmu, atau apa, saudaraku, warisan yang kau miliki. Bukan karena itu saja yang kau bisa hidup, tapi dari firman. Artinya begini, saudaraku, suatu hari uang bisa habis, segalanya bisa lenyap, kekayaan bisa hilang. Tapi selama engkau punya firman, roti hidup itu, Tuhan jamin kehidupanmu. Ya, saya melihat ada orang-orang yang sudah hancur bisnisnya, tapi karena mereka begitu mencari Tuhan, mereka mencari Tuhan, akhirnya Tuhan pulihkan bisnis mereka. Ya, kemarin Pak Lubis bersaksi, saudaraku, pada waktu dia giat ikut ibadah saudaraku, Tuhan berkati dia luar biasa, ya, sampai dia bisa mendirikan satu perusahaan. Tapi sejak dia mulai tidak mengutamakan Tuhan, saku habis, saudaraku, ya, habis Bapak Ibu sekalian. Dan ini sekarang dia mulai sadar dan dia mulai ambil komitmen dengan Tuhan dan Tuhan mulai pulihkan keadaan dia, ya. Kemarin dia bersaksi di acara retreat seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu penting kita mengerti hal ini, ya. Perjamuan Tuhan. Jadi setiap kali kita ibadah, kita siapkan roti dan anggur, ya. Kalau kita ibadah online seperti ini Bapak Ibu, ya, jangan lupa siapkan roti dan anggur. Dan saya mendengar dan saya melihat orang-orang yang punya iman untuk perjamuan kudus ini, mereka mengalami kesembuhan di situ, saudaraku, ya. Kemarin kita dengar juga kesembuhan terjadi bagi beberapa saudara-saudara yang ikut retreat di sana, ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, amin, saudaraku, dia tidak lapar dan dia tidak minum. Karena apa? Karena ada Tuhan. Di dalam apa? Di dalam perjamuan kudus, ya. Tetapi yang lain itu tidak. Dia merasa lapar dan kemudian dia mabuk. Kita lihat, ya, 1 Korintus pasal 11 ayat 21. 1 Korintus 11 ayat 21. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Amin. Nah, jadi makan tidak akan bisa kenyang. Suatu minum tidak akan bisa puas, mabuk akhirnya suatu, ya. Itu dia Bapak Ibu. Tapi kalau kita mendahulukan perjamuan Tuhan, ada suatu kebahagiaan, kedamaian di hati kita semua, ya. Membuat hati kita bahagia. Tuhan memberkati kita semua di pagi ini dan kita akan berdoa dan haleluya. Sahabat kita terkasih, pada pagi hari ini akan berdoa dulu buat firman Tuhan yang sudah kita dengar, ya. Haleluya. Bapak Lukas Krisnanto akan berdoa buat kita semua di pagi hari ini. Mari kita satukan hati kembali, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, buat firman-Mu yang Kau berikan ajarkan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami, dalam pikiran kami, dalam hidup kami, agar kami benar-benar memahami akan kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib buat kami ya Tuhan, untuk kami mengerti untuk bagaimana Engkau menyatakan keadaan orang-orang yang tidak dewasa rohani dalam kehidupan kami, orang-orang yang tidak tahan uji dalam kehidupan kami ini ya Tuhan, untuk kami terus mau merubah dalam kehidupan kami menjadi yang lebih baik lagi. Bahkan kami untuk Ya, memiliki tujuan Yesus. utama di dalam saat kami menjalani hari-hari kehidupan kami ini bersama dengan Tuhan. Bahkan kami untuk selalu mau hidup di dalam persekutuan
melalui kuasa tubuh dan darah-Mu di dalam kehidupan kami, agar kami ada selalu tinggal di dalam Engkau, Kau pun tinggal di dalam kami. Kami mau hidup di dalam Engkau, Kau pun hidup di dalam kami, selamanya untuk selama-lamanya Tuhan. Roh Kudus, berkaryalah dalam hidup kami. Roh Kudus, ajari kami terus Tuhan, untuk kami dapat memahami akan berita kematian-Mu di atas kayu salib buat Ya, Yesus. kami ya Tuhan. Engkau sudah menghapus segala dosa-dosa kami, kesalahan dan pelanggaran kami. Engkau sudah menyucikan kami. Engkau sudah membayar mahal dalam kehidupan kami dengan pengorbanan mati di atas kayu Ya, salib, Yesus. agar kami menyadari untuk kami jangan berbuat dosa-dosa lagi. Jangan kami berbuat Amin. pelanggaran-pelanggaran lagi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Ya, Bapa. Yesus. Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati hamba-Mu yang begitu setia memberkati kami melalui pengajar-pengajar firman-Mu yang baru. Kami selalu berdoa berikan kesehatan, ekstra, kekuatan, terus akan ditambah-tambahkan hikmat yang dari Tuhan, curah-curahkan atas hamba-Mu ini, agar pemahaman firman-Mu ini dibagikan pada setiap anak-anak-Mu yang hadir pada ibadah Zoom, baik pagi, siang maupun malam, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar keimanan Ya, kerohanian kami pun bertumbuh berbuah dan hidup kami menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ya Tuhan. amin. Pakai hamba-Mu ini dimanapun Kau utus hamba-Mu ini, Kau sertai dia, Kau jaga lindungi dia, tutup Ya, bungkus dia ya Yesus. Tuhan, di dalam nama Tuhan. Berkati istri dan berkati keluarga besarnya di dalam nama Tuhan. Ya, Demikian Yesus. kami hadir ya Bapa, kami diberikan kesehatan, kekuatan segala selalu di dalam hari-hari kehidupan kami. Kami tetap selalu mengutamakan Tuhan Yesus Kristus di atas segala-galanya dalam Ya, kehidupan Yesus. kami. Terima kasih Bapa. Pujilah Kau selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima Ya, kembali kasih. pada host kita yang luar biasa, Pak Lukas. Ya, Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kiranya firman yang diajarkan pada kita pagi hari ini. Ya, amin Bapak Ibu. Terus bekerja di dalam kehidupan kita untuk kami bisa benar-benar mengerti, memahami bahwa kematian Tuhan Yesus Kristus satu kali itu selama-lamanya terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus mau benar-benar berubah, bahkan diubahkan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita amin. bukan jadi ciptaan yang lama, tapi kita adalah menjadi ciptaan yang baru dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus sudah mengorbankan kematiannya buat kami. Dia mau berkorban menggantikan dosa-dosa kami, pelanggaran kami, kesalahan kami, bahkan penyakit kami, bahkan tidak lagi ada kutuk di dalam kehidupan kami. Amin Bapak Yes. Ibu. Kita Amin. harus yakini percaya bahwa kita sudah dibayar lunas dengan pengorbanan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menghapus segala dosa-dosa kami, kesalahan pelanggaran dan kami. Dan Tuhan Yesus bilang, jangan berbuat dosa lagi. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat firman yang sudah diajarkan pada kami. Biarlah ini terpatri, materai di dalam kehidupan kami, dan kami mau melakukan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik dan benar. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Dan terima kasih kepada Ibu Andriana Maratika, yang tadi sudah berdoa untuk bukan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Sehat selalu Ibu, semangat terus Ibu. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga yang ada di Kediri semuanya. Terima kasih Bu Andriana. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa propetik. Doa propetik yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan luar biasa juga, yaitu Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Weli. Terima kasih Pak Lukas untuk waktunya. Bapak Ya. Ibu, mari kita menaikkan doa propetik pertama bagi bangsa dan negara, dan yang kedua untuk gereja CLCC. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I I receive. receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini, Yes. dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin.
I I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, Yes. dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi Yes. gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Yes. Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. Gereja Ya, CLCC Yesus. sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani Ya, Yesus. besar, dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli Hukubun. Amin. Makasih Bapak Pendeta. Waktu saya kembalikan Pak Lukas. Iya, haleluya. Terima kasih Bu Weli Hukubun yang sudah menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga yang ada di Papua, Ibu Weli. Semuanya Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Lukas. Amin ya. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan juga yang luar biasa, yaitu Ibu Yeti Sulistyorini dari Kediri. Waktu sepatah saya persilahkan Ibu Yeti. Terima kasih Pak Lukas, pagi-pagi. Pagi. Shalom. Bapak Pendeta John Sarbunan, salam. Shalom. Untuk Bapak Ibu semua yang terkasih, pagi, semangat, sehat selalu. Saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC
0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Satbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming. Klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Oh, ini sudah ya. Doakanlah Ya. hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Ibu Linda Effendi Jalan Palem Selatan 4 Blok MC nomor 68 Pondok Chandra Indah Waru Sidoarjo atau Surabaya Selatan. Hari Senin tanggal 29 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu, Simpang Darmo Permai Utara, 9 nomor 4, Darmo Villa Kavling 644, depan Papaya Supermarket, Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya spesial Happy Birthday Juli 2024. Pastor John Satbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus, dan bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 18 Juli 2024, Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tanggal 24 Juli 2024, Saudara Alexander Bramtito Sinaryakto, putranya Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. Tanggal 29 Juli 2024, hari ulang tahun pernikahan Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu dari Jerman. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Yeti. Amin. Terima kasih Pak John. Haleluya. Terima kasih Bu Yeti Sulistiorini yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati. Salam keluarga semua yang ada di Kediri. Sehat selalu Ibu, sehat selalu. Semangat, semangat, semangat. Amin. Haleluya. Dan kita mengucap syukur pada Tuhan dan akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini.
Kita sekali lagi kita mengimani, yakin, percaya ya Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah ibadah kita. Roh Kudus menjamah kita, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedih diberikan penghiburan, yang susah berikan Amin. jalan keluar kita. Firman yang ditaburkan, yaitu melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu sudah suatu pengajaran yang luar biasa. Tidak hanya untuk pengajaran yang kami terima, tapi kami imani kita sudah ditebus. Amin Bapak Ibu. Dengan kematian Tuhan Amin. Yesus di atas salib, kita sudah ditebus, kita sudah dibayar mahal oleh Tuhan Yesus dengan kematian di atas kayu salib bagi kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Makasih sekali lagi yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Ibu Weli Hukubun, terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus berkati Ibu Weli. Salam buat keluarga yang ada di Papua. Sehat selalu semuanya. Tuhan Yesus berkati. Dan Ibu Yeti Sulestiawati ini juga terima kasih sudah melayani Tuhan pada pagi hari. Tuhan Yesus berkati. Ibu Andriana Maratika juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga semua yang ada Kediri. Juga Ibu Fang Fang Le. Makasih Ibu Fang Fang Le yang sudah hadir pada ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati Ibu Fang Fang. Sehat selalu Ibu Fang Fang. Semangat terus di dalam layani Tuhan. Salam buat keluarga semuanya Ibu Fang Fang. Tuhan Yesus berkati. Iya. Dan juga kepada Ibu Melewati juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Ibu Sinta. Makasih Ibu Sinta. Tuhan Yesus berkati Ibu Sinta. Adik James, Cindy dan Johan juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Your Miracle juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Dan juga kepada hambanya Pastor John Tarmunan. Terima kasih atas pelayanan. Amin. Terima kasih. Siap. Haleluya. Makasih Pastor John yang sudah melayani buat kita semuanya, baik ibadah pagi, siang, dan malam. Praise God. Tuhan, kita terus dukung dalam doa. Tuhan Yesus berikan kesehatan, kekuatan, kesegaran, semangat terus dalam pelayanannya. Tuhan Yesus berkati. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan doa, bisa ditulis melalui depan layar chat atau bisa langsung menyampaikan depan layar monitor, nanti akan didoakan oleh hamba Pastor John. Dan saya serahkan kembali pada Pastor John untuk mendoakan berkat buat kita semua yang hadir pada ibadah pagi hari. Saya persilakan Pastor John. Selama-lamanya. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, Ibu Fang Fang Lai, apa ini Ciinge kah? Ibu Fang Fang Lai, mic bisa dibuka? Mic bisa dibuka, Bu Fang Fang. Oke, baik teman-teman semua. Mari siapa yang dalam pergumulan, arahkan tangan di depan layar monitor. Tangan kananmu engkau arahkan ke depan layar monitor. Dan tangan kirimu engkau letakkan di bagian tubuhmu yang sakit. Tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya. Dan ketika mereka makan tangan di atas tubuhnya yang sakit, aliran kuasa Tuhan mengalir, aliran kesembuhan, aliran mujizat Tuhan mengalir atas tubuhmu yang sakit. Imani, pagi ini oleh bilur Yesus engkau disembuhkan Tuhan. Dan ketika engkau arahkan tangan di depan layar monitor, engkau berkata seperti wanita yang sakit pendarahan, jubahnya. Aku sembuh, tanda percaya, tanda engkau siap terima pertolongan, terima mujizat, tanda engkau berserah untuk mendapatkan keajaiban Tuhan. Mari Tuhan bekerja pada pagi hari ini, menjamah Bapak Lukas Krisnanto, menjamah Ibu Andriana, menjamah ya Tuhan Ibu Yeti Sulistiorini, menjamah Ibu Weli Hukubun, menjamah Yohan Sini James, menjamah dalam nama Yesus, Your Miracle, menjamah Ibu Fang Fang Lai di dalam nama Yesus, menjamah siapapun, menjamah Pak Lukas, semua yang hadir di pagi ini, menjamah Ibu Melewati, menjamah Ibu Sinta, semua yang hadir pagi ini, kuasa Tuhan bekerja. Di dalam nama Yesus sekarang terimalah aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu, aliran mujizat Tuhan mengalir atasmu, aliran keajaiban Tuhan mengalir atasmu. Engkau yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan kau terima keajaiban Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka hari ini, jalan-jalan yang buntu sedang terbuka hari ini. Tuhan sedang membukakan pintu keajaiban di dalam nama Yesus. Pintu kedamaian, pintu kebahagiaan, pintu keuangan, pintu ekonomi, bahkan mujizat-mujizat keuangan yang belum pernah engkau lihat, engkau akan lihat. Akan ada terobosan-terobosan ajaib dalam bisnis, dalam keuangan, di dalam ekonomi, bahkan di dalam juga anak, mantu, cucu, keturunanmu, semua akan diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil, tidak ada yang kalah.
semuanya menang. Tidak ada yang jatuh, semuanya bangkit bagi Tuhan. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, tidak ada yang dalam keadaan sakit, semua disembuhkan Tuhan oleh bilur Yesus. Engkau punya kuasa untuk menaklukkan segala sakit penyakit dan Engkau berkemenangan hari ini. Terima kasih Tuhan, aku melihat hari ini api Tuhan sedang turun atas anak-anak-Mu di pagi ini, membuat roh mereka mulai menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Yesus, membuat hati mereka berkobar-kobar untuk mencintai Tuhan sampai akhir hidup mereka. Dan aku percaya ada kabar baik buat mereka pada pagi ini, bahwa Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka. Meskipun hari-hari ini mereka banyak mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, tapi di saat mereka mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan Engkau menambahkan apa yang mereka butuhkan. Bahkan apa yang tidak pernah Engkau lihat dengan mata akan Engkau lihat, apa yang tidak pernah Engkau dengar dengan telinga Engkau akan dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagimu. Bahkan Tuhan memberi lebih daripada apa mampu Engkau pikirkan atau doakan. Tuhan sudah siapkan yang terbaik bagimu. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan mendengar doamu. Semua penderitaan air matamu Tuhan tampung dalam kirbatnya. Satu persatu sudah berakhir, sudah selesai. Tuhan sedang membawa engkau pada satu musim yang baru. Musim yang baru di mana engkau menikmati kedamaian yang luar biasa. Engkau tidak susah, engkau tidak stres, engkau tidak depresi, engkau tidak putus asa lagi. Engkau ada di musim yang baru. Karena engkau berjalan tidak sendiri, engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan sedang memberikan engkau sebuah kesukaan untuk menikmati hadirat Tuhan. Di situlah jiwamu damai, jiwamu tenang. Di situ engkau merasakan ada kedamaian yang luar biasa. Di dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih sebelum kami berpisah pada pagi hari ini. Kami datang berkati umat-Mu, biji mata-Mu, orang yang Engkau kasihi, bangsa Israel, umat pilihan-Mu. Kami berkati mereka, sebab Tuhan sudah membuat perjanjian dengan mereka. Siapa yang memberkati mereka, dia akan diberkati. Dan siapa yang mengutuki mereka, mereka akan juga dikutuki oleh Tuhan. Kami karena itu memilih untuk memberkati mereka di dalam nama Yesus dengan doa kami. Dan kami percaya berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, di dalam nama Yesus tercurah dan dicurahkan buat kita semua di pagi hari ini. Sebagai seorang istri diberkati, sebagai seorang suami diberkati, sebagai seorang papa diberkati, seorang mama diberkati, seorang mertua diberkati, sebagai orang percaya, pelayan Tuhan, semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan berkati kebaktian nanti siang, ibadah doa mujizat 1 jam, dan berkati kebaktian nanti malam juga Tuhan. Oh Tuhan, mari lawat anak-anak-Mu di dalam pertemuan-pertemuan ini. Kami mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Terima kasih, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya mengasihi Tuhan bersama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Sama-sama, Pak Lukas, semangat ya. Bu Yeti, Bu Andri, Terima kasih Bu Beli, Tuhan berkati. Bu Fantalai, Pak Lukas, sama-sama. Bu Andriana, Berkati semuanya. Bu Andri, Ibu Yeti. Nah, Bu dan Pangpang, terima kasih Bu Pangpang. Ibu Terima kasih Bu Pangpang. Ibu Fanfang, Bu Sinta, terima kasih Bu Welly. Ya, semangat teman-teman. Megawati, Yohan, James. Sampai ketemu lagi. Oke, Selamat pagi. sampai ketemu lagi ya nanti siang. God bless you. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Berkati kita semua. Bye-bye. Bye-bye.